Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus pada satu bab dari sumber yang Anda bagikan. Bab 10. Propose. How to read minds. Judulnya saja sudah bikin penasaran ya. Rasanya seperti membuka pintu ke kemampuan super. Betul, tapi ini bukan soal telepati mistis loh. Bab ini mengupas tuntas satu keterampilan validasi spesifik yang disebut propose, atau mengajukan dugaan. Intinya adalah kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman kita tentang apa yang mungkin dirasakan, dipikirkan, atau diinginkan orang lain, bahkan ketika mereka belum menyatakannya secara gamblang. Dan yang membuatnya semakin menarik, penulis menyebut bahwa penguasaan keterampilan ini bisa menciptakan efek belahan jiwa. Sebuah rasa koneksi yang luar biasa mendalam. Jadi, misi kita kali ini adalah membongkar cara kerja propose, bagaimana menggunakannya secara efektif tanpa terkesan sok tahu, dan mengapa dampaknya bisa begitu kuat. Siap? Mari kita gali bersama. Ini tentang memahami seni membaca yang tak terucapkan. Oke, mari kita langsung ke jantungnya. Sumber ini memperkenalkan satu keterampilan yang terasa hampir seperti kekuatan super. Propose, atau mengajukan dugaan. Apa sebenarnya inti dari tindakan ini? Intinya bukan sekedar menebak secara acak. Propose adalah saat Anda secara sadar mencoba menyatakan apa yang Anda duga sedang terjadi di dalam diri orang lain, emosi, pikiran, keinginan gitu, berdasarkan apa yang mereka katakan, bagaimana mereka mengatakannya, dan konteks situasinya. Anda menyuarakan sesuatu yang mungkin baru berupa bisikan di benak mereka. Jadi ini lebih dari sekedar mendengarkan dengan penuh perhatian, yang kita tahu sebagai mindfulness skills, seperti attending atau sekedar memahami latar belakang cerita mereka kayak dalam contextualize atau equalize. Jauh lebih dari itu. Keterampilan mindfulness dan understanding itu fondasinya. Anda perlu data dan konteks kan. Tapi propose adalah langkah aktif setelahnya. Ini adalah lompatan untuk menunjukkan saya tidak hanya mendengar Anda, saya mencoba merasakan dan memahami apa yang terjadi di dalam diri Anda. Mungkin bahkan lebih dari yang Anda sadari saat ini. Ini sebuah pernyataan pemahaman, bukan sekedar penerimaan pasif. Menarik. Penulis memberikan contoh yang sangat mengena dari masa-masa sulitnya sebagai mahasiswa doktoral. Ingat cerita tentang kliennya yang punya pikiran bunuh diri, dan jadi sangat defensif serta kesal dengan pertanyaan-pertanyaan penulis. Iya, itu ilustrasi yang kuat sekali. Penulis menyadari bahwa terus bertanya justru membuat tembok pertahanan klien semakin tinggi. Jadi, alih-alih bertanya lagi, dia mencoba propose, mengajukan dugaan tentang apa yang mungkin sedang berkecamuk di pikiran klien. Dimulai dengan kalimat sederhana tapi kuat. Ini menyebalkan, gitu ya? Menyuarakan frustrasi yang mungkin dirasakan klien. Tepat. Lalu dilanjutkan dengan artikulasi yang lebih spesifik tentang situasinya dari sudut pandang klien. Anda lengah sesaat dan langsung diserang pertanyaan dari mahasiswa pascasarjana yang terlalu bersemangat. Dan, seolah itu belum cukup, semuanya disiarkan ke ruangan penuh orang yang belum pernah Anda temui. Ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan tentang realitas internal yang diduga dialami klien. Dan hasilnya, luar biasa. Dinamika sesi langsung berubah. Klien yang tadinya mau kabur, malah mulai terbuka. Ini benar-benar menyoroti betapa kuatnya efek merasa dipahami pada level yang tak terucap. Nah, itulah kekuatan inti dari propose, yang efektif. Saat berhasil, rasanya seperti ada jembatan yang terbangun seketika. Ini membawa kita pada konsep yang disebut penulis sebagai efek belahan jiwa atau soulmate effect. Mendengarnya saja sudah bikin kita mikir tentang hubungan yang sangat istimewa. Tapi ini bukan soal takdir atau mistisisme, kan? Sama sekali bukan. Penulis menggunakan istilah ini secara metaforis untuk menggambarkan sensasi koneksi yang intens dan langkah yang muncul ketika seseorang merasa benar-benar dipahami. Kena banget kalau pakai bahasa sehari-hari ya. Rasanya kayak orang lain itu bisa melihat melampaui kata-kata Anda, langsung ke inti pengalaman Anda. Dan yang menarik, penulis menekankan ini efek dua arah. Bukan hanya orang yang dibaca pikirannya yang merasa terhubung. Betul. Tapi kita yang berhasil membaca juga merasakan koneksi yang lebih kuat. Ini dengan satu orang, tapi tentang kedalaman koneksi yang tercipta di momen tersebut. Ini adalah momen pemahaman bersama yang begitu kuat, sehingga terasa unik dan bermakna, seperti menemukan frekuensi yang sama persis dengan orang lain. Rasanya spesial, karena jarang terjadi. Oke, logis. Jika ini bukan sihir, bagaimana kita bisa sampai pada dugaan yang cukup akurat tentang isi kepala orang lain?
Tadi disebutkan butuh data dan konteks. Gimana cara mengumpulkannya dan mengolahnya menjadi sebuah provos? Sumber ini menguraikan dua pendekatan utama. Yang pertama sangat bergantung pada keterampilan mindfulness yang sudah kita kenal, khususnya attending. Melalui apa yang disebut penulis a game, Anda tahu semacam latihan mental internal untuk secara aktif mencoba melihat situasi dari kacamata orang lain dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Ini seperti detektif, kumpulkan petunjuk verbal dan nonverbal, lalu rumuskan hipotesis. Contoh wawancara Elna Baker dengan komedian Michelle Buteau itu bagus banget buat menggambarkan ini. Buteau curhat soal pasangannya yang buta huruf. Ya. Dan kekecewaannya karena pasangannya enggan belajar membaca. Persis. Baker mendengarkan dengan sangat fokus, attending. Lalu dia nggak langsung lompat ke kesimpulan. Dia ajukan pertanyaan attending yang tajam. Apakah Anda merasa jika kamu mencintaiku, kamu akan belajar membaca? Pertanyaan ini nusuk langsung ke kemungkinan inti emosi Buteau. Wah, dalam ya. Setelah Butello mengkonfirmasi dan menjelaskan lebih lanjut, baru Baker melakukan propose. Dia mengajukan sebuah insight yang mungkin nggak terpikirkan oleh Butello sendiri. Ya, dalam arti tertentu, itu sebenarnya seperti membuat hubungan itu bertahan lebih lama. Sebuah dugaan yang menawarkan perspektif baru atas situasi yang diceritakan Butello. Dan reaksi Butello, ya Tuhan, kamu ini siapa? Dr. Phil? Itu kan validasi instan, menunjukkan betapa tepat sasaran dugaan Baker, menangkap sesuatu yang bahkan mungkin Butello belum artikulasikan seperti itu. Efek belahan jiwa beraksi di sana. Hasil dari kombinasi cermat antara attending, yaitu mendengarkan dan bertanya, dan propose, mengajukan dugaan. Itu pendekatan pertama. Kumpulkan data, baru ajukan dugaan. Gimana dengan pendekatan kedua? Pendekatan kedua lebih bersifat empatik langsung. Gunakan golden rule atau aturan emas. Tempatkan diri Anda sepenuhnya di posisi orang lain. Jika saya adalah dia dalam situasi ini, apa yang akan saya pikirkan atau rasakan? Gitu. Ini yang dilakukan penulis dalam contoh dengan kliennya tadi. Dia membayangkan betapa nggak nyamannya dia kalau diawasi dan ditanyai dalam kondisi rapuh seperti itu. Dari situlah muncul dugaan-dugaan seperti ini menyebalkan. Jadi, bisa dibilang satu pendekatan lebih analitis berbasis data, yang satu lagi lebih intuitif berbasis empati. Bisa dibilang begitu ya, meskipun keduanya seringkali berjalan beriringan. Terkadang empati kita memandu pertanyaan kita, dan data yang kita kumpulkan memperkuat empati kita. Kuncinya adalah punya kedua alat ini dalam kotak perkakas komunikasi kita. Baik, anggaplah kita sudah punya dugaan yang cukup matang nih, entah lewat pengumpulan data atau empati. Nah, ini bagian yang krusial. Gimana cara menyampaikannya? Saya bisa bayangin kalau salah cara, niat baik malah bisa jadi bumerang, atau terkesan menggurui. Anda benar sekali. Penulis memberikan metafora yang sangat membantu. Idea dial, atau knop volume ide. Ini menunjukkan bahwa cara Anda menyampaikan dugaan sama pentingnya dengan isi dugaan itu sendiri. Anda bisa mengatur volumenya. Gitu. Oke. Kayak apa volume rendah dan volume tinggi itu? Di volume rendah, Anda menyampaikannya sebagai saran atau kemungkinan. Ini lebih tentatif, hati-hati, dan memberi ruang bagi orang lain untuk nggak setuju. Gunakan frasa seperti, mungkin Anda merasa, saya bertanya-tanya apakah, kelihatannya bagi saya atau dalam bentuk pertanyaan. Contoh di buku, daripada bilang, kamu pasti kembali kerja kalau nggak merasa bersalah, lebih baik tanya, apakah Anda pikir Anda akan kembali bekerja penuh waktu jika tidak merasa begitu bersalah meninggalkan anak-anak? Lebih halus ya. Kapan sebaiknya kita pakai volume rendah ini? Sangat berguna saat hubungan belum terlalu dekat. Atau saat ada perbedaan status atau kekuasaan, misalnya dengan atasan, mentor, atau orang yang lebih tua. Juga bijak digunakan pada anak-anak atau orang yang mungkin mudah terpengaruh, supaya mereka nggak langsung nerima dugaan kita sebagai fakta absolut. Contoh Oprah yang wawancarai Meghan Markle, apakah Anda diam atau Anda dibungkam? Itu kan pertanyaan, bukan pernyataan, meskipun sangat kuat, memberi ruang. Lalu bagaimana dengan volume tinggi? Menyampaikan sebagai fakta. Ya, di ujung lain knop adalah menyampaikan dugaan Anda sebagai pernyataan langsung, sebagai fakta. Ini lebih lugas, lebih kuat, dan memberi bobot. Contoh penulis ke kliennya, ini menyebalkan. Tegas. Atau ke temannya yang orang tuanya bercerai, kamu pasti sangat terpukul. Menyatakan sebuah kondisi yang dia yakini benar adanya. Kedengarannya lebih berisiko ya. Kapan ini tepat digunakan? Justru bisa sangat memberdayakan kalau dugaan Anda tepat dan orang tersebut sedang dalam kondisi ragu, bingung, atau nggak yakin dengan perasaan Anda sendiri.
Pernyataan fakta yang tepat bisa jadi validasi yang sangat kuat. Seperti contoh teman penulis tadi. Mungkin dia ragu apakah kesedihannya wajar. Pernyataan, kamu pasti sangat terpukul, bisa memberikan semacam izin untuk merasakan kesedihan itu. Tapi tentu, ini butuh keyakinan yang lebih tinggi pada akurasi dugaan Anda. Jadi, pemilihan volume ini sangat kontekstual ya. Tergantung pada hubungan, situasi, dan tingkat keyakinan kita pada dugaan tersebut. Wah, ini seni tersendiri. Tepat sekali. Membutuhkan kepekaan untuk membaca situasi dan memilih pendekatan yang paling tepat. Nah, bicara soal resiko, pasti ada kalanya dugaan kita meleset. Kita bukan pembaca pikiran sungguhan kan? Apa yang terjadi kalau kita salah propose? Apakah momen itu langsung jadi canggung dan rusak gitu? Ini poin penting yang ditekankan penulis. Kesalahan itu normal dan bukan akhir dari percakapan. Kalau dugaan Anda ditanggapi dengan defensif, koreksi, atau bantahan, itu sinyal bahwa Anda mungkin salah, atau mungkin Anda menyentuh sesuatu yang terlalu sensitif bagi mereka saat itu. Kuncinya adalah, jangan panik, jangan defensif, dan yang terpenting, tetaplah dalam percakapan. Gimana caranya tetap dalam percakapan setelah tebakan kita salah? Rasanya pasti pengen menghilang aja. Caranya adalah dengan cepat kembali ke fondasi, keterampilan mindfulness. Gunakan lagi agem Anda secara internal, coba pahami kenapa mereka bereaksi seperti itu. Dengerin koreksi mereka baik-baik. Dan yang paling penting, ajukan pertanyaan attending untuk mengklarifikasi atau menggali lebih dalam perspektif mereka. Seperti contoh penulis ketika dia salah menduga kliennya kelelahan karena insomnia. Kliennya mengoreksi, "Tidak, saya pikir saya secara tidak sadar ingin menghindarinya." Penulis nggak membantah kan? Betul. Penulis nggak bilang, tapi bukannya Anda bilang sulit tidur? Enggak. Dia langsung terima koreksi itu dan kembali ke mode attending dengan bertanya, "Menarik, kenapa menurutmu kamu ingin menghindari rapat itu?" Ini mengembalikan fokus pada klien dan menunjukkan bahwa tujuan utama penulis adalah memahami, bukan jadi benar. Penulis juga mencontohkan Oprah lagi ya, bahwa dia pun sering salah tebak, tapi mahir sekali dalam recovery. Cepat kembali ke mendengarkan, mengulang kata kunci, copying, atau bertanya lagi sebelum mungkin coba propose yang lain. Nah, itulah kuncinya. Resiliensi dan pemulihan cepat. Kemampuan untuk menerima kesalahan, belajar darinya, dan terus berusaha membangun pemahaman adalah inti dari validasi yang efektif. Jangan nyerah hanya karena satu dugaan meleset. Oke, itu cara mengatasi kesalahan. Sekarang, sebaliknya nih. Bagaimana kita tahu kalau proposal kita berhasil? Apa saja tanda-tanda bahwa dugaan kita kena dan berhasil memperdalam koneksi? Sumber ini memberikan beberapa petunjuk, baik nonverbal maupun verbal. Secara nonverbal, perhatikan kontak mata. Apakah mereka nahan tatapan lebih lama, atau mungkin ada kilatan terkejut diikuti kelegaan. Perhatikan juga energi mereka. Apakah mereka jadi lebih bersemangat, bicara lebih cepat atau keras, pakai lebih banyak gestur, atau secara fisik mencondongkan tubuh ke arah Anda. Emosi yang tampak jelas di wajah, kayak kaget, lega, haru, itu juga bisa jadi sinyal kuat. Penulis sempat nyinggung soal micro-expressions Paul Ekman. Meskipun nggak dibahas rinci ya, intinya perubahan ekspresi sekecil apapun bisa bermakna. Bagaimana dengan sinyal verbalnya? Ini biasanya lebih jelas. Respon seperti, ya tepat sekali, atau nah itu dia, atau pertanyaan retoris, kok kamu tahu, adalah indikator yang sangat bagus. Tanda lain yang sangat kuat adalah jika mereka langsung melanjutkan dengan detail yang lebih pribadi, lebih dalam. Seolah dugaan Anda baru saja membuka sebuah pintu yang tadinya tertutup. Jadi mereka mempercayai kita dengan informasi lebih lanjut ya? Iya, betul. Itu tanda kepercayaan. Penulis juga menyebutkan satu indikator praktis yang cukup bisa diandalkan. Apakah percakapan berlanjut atau malah, meredup? Betul, ini barometer yang bagus. Kalau propos Anda berhasil nyentuh sesuatu yang penting atau menciptakan pemahaman baru, orang tersebut biasanya akan termotivasi untuk memperpanjang percakapan. Mereka ingin mengeksplorasi insight itu lebih jauh sama Anda. Sebaliknya, kalau dugaan Anda meleset jauh atau bikin mereka nggak nyaman, mereka cenderung akan cari cara halus. Atau nggak begitu halus? Iya, atau nggak begitu halus, untuk mengalihkan pembicaraan atau mengakhirinya. Jadi, pada akhirnya, keterampilan propose ini adalah tentang keberanian untuk melampaui sekedar mendengar kata-kata. Ini tentang mendengarkan keheningan di antaranya, merasakan apa yang tersirat, dan berani menyuarakan pemahaman kita, bahkan jika berisiko salah. Bukan sihir,
tapi efeknya bisa terasa ajaib dalam hubungan. Tepat sekali. Ini adalah keterampilan tingkat lanjut yang dibangun di atas fondasi mendengarkan yang baik. Butuh latihan, kepekaan, keberanian, dan juga kerendahan hati. Risiko salah selalu ada, tapi hadiahnya, koneksi dan pemahaman yang lebih dalam sangat sepadan. Ini cara paling kuat untuk nunjukin ke seseorang, saya nggak cuma di sini, saya bersama Anda dalam pengalaman ini. Sebuah penutup yang kuat. Nah, untuk Anda yang mendengarkan, ini tantangan kecil untuk direnungkan. Dalam interaksi Anda sepanjang minggu ke depan, coba perhatikan baik-baik. Adakah momen di mana Anda merasa seseorang mengatakan satu hal, tapi menyiratkan sesuatu yang lebih dalam? Dan kalau Anda menangkap sinyal itu, apakah Anda cukup berani untuk mencoba mengajukan dugaan, propose, dengan hati-hati? Mungkin dimulai dengan volume saran yang rendah dulu. Pikirkan bagaimana satu momen pemahaman yang tak terduga, baik yang Anda belikan maupun terima, dapat mengubah arah sebuah hubungan atau percakapan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.